Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhimatul Azizah dari kelas PGMI 3C, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, Robert Zais, yang kedua Seller dan Miller, yang ketiga Ralph Taylor. Menurut Robert Zais, kurikulum dimaknai sesuai arti etimologis kurikulum, yaitu sebagai sejumlah mata atau materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik pada suatu sekolah. Menurut Robert Zais, kurikulum adalah a record of subject matters to be mastered. Selanjutnya, menurut Seller dan Miller, kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional interaction yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Selanjutnya, menurut Ralph Taylor, kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang dirancang dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Kurikulum pada dimensi ini ada dalam pemikiran setiap orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ide-ide atau gagasan atau harapan para pengembang kurikulum akan dituangkan dalam dokumen tertulis, seperti dalam rumusan tujuan pendidikan, isi pendidikan, strategi, sampai evaluasi, yang semuanya itu dilengkapi dengan petunjuk dan prinsip-prinsip atau rambu-rambu pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran. Kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran ini adalah paparan atau deskripsi atau terjemahan dari kurikulum dalam dimensi sebagai ide. Kurikulum dalam dimensi sebagai rencana tertulis ini dalam bentuk berupa dokumen tertulis. Kurikulum sebagai rencana tertulis pada level kelas dapat dilihat pada program tahunan, program semester, bulanan, mingguan, dan harian, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun oleh guru. Yang ketiga, kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil adalah berkaitan dengan output dan outcome pendidikan. Di antaranya meliputi kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik, seperti konsep diri, kemandirian, keterampilan sosial, emosi, dan spiritual. Kurikulum sebagai hasil secara kuantitatif dapat dilihat dari nilai rapor peserta didik, dan apabila dilihat secara kualitatif dapat dilihat dari performa seperti pengetahuan, keterampilan, afektif peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.